Halo anak-anakku di kelas 12, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semuanya berada dalam kondisi sehat dan selalu baik-baik saja. Anak-anakku, kita akan bersama-sama belajar di bab yang baru, yaitu bab 4 tentang perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu tentang kesatuan wilayah Indonesia, kemudian dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita awali yang pertama dari kesatuan wilayah Indonesia. Kita tahu wilayah negara kita sangat luas, kemudian kondisi masyarakatnya juga beraneka ragam, sehingga negara kita mengalami berbagai macam hambatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama adalah kondisi geografis negara kita. Kondisi geografis negara kita ketahui wilayah negara kita sangat luas dan juga dipisahkan oleh perairan. Nah, ini bisa menjadikan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan pembangunan nasional. Di berbagai daerah, kemajuan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentunya tidak akan sama. Nah, perbedaan atau ketimpangan ini bisa menjadi penghambat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia. Kita tahu masyarakat bangsa Indonesia itu sangat beraneka ragam, baik itu suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini pun bisa menjadi penghambat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian faktor penghambat yang keempat adalah munculnya gejala etnosentrisme, dan penghambat yang kelima yaitu bergesernya budaya bangsa Indonesia oleh budaya-budaya yang lain. Anak-anak, berikutnya kita melihat wilayah kesatuan Indonesia itu bisa kita bagi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita bahas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Itu artinya yang pertama bahwa seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Arti yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang keempat, artinya bangsa Indonesia memiliki rasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dan arti yang kelima adalah bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah dan berbagai macam agama serta kebudayaan. Selanjutnya, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya bahwa yang pertama, kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, artinya tingkatan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah
tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Berikutnya, wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan ini memiliki arti yang pertama, bahwa ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Arti yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Dan arti yang ketiga adalah kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan serta mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anak, kita lanjutkan dengan dinamika atau perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Diawali dari tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian terwujud persatuan dan kesatuan bangsa setelah kita bisa mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Nah, dalam perkembangan berikutnya, persatuan dan kesatuan bangsa ini menghadapi berbagai macam ancaman. Ancaman ini kita hadapi dalam berbagai macam bidang kehidupan. Dan yang terakhir, kita harus mencari strategi bagaimana menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang diawali dari perasaan senasib sepenanggungan, dari perasaan senasib dan sepenanggungan ini kemudian muncul pada tahap kebangkitan nasional. Nah, dari kebangkitan nasional ini kemudian tumbuh menjadi Sumpah Pemuda. Nah, dari Sumpah Pemuda ini kemudian bangsa kita bersatu untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Nah, kita lihat ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang, yaitu bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan ini bisa berupa dalam bidang ideologi, bisa berupa dalam bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, anak-anak, untuk materi pada saat ini Bu Beni rasa cukup dulu, dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kalian tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.